Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil aradi was samawat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di waktu kita saat ini, di pagi hari yang kita berharap keberkahan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita memulai hari ini dengan beribadah kepadanya, melaksanakan salat secara berjamaah yang mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini kita akan mengambil faedah ilmu dan pelajaran dari tema pesona surga dan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu materi ini materi yang luas ya, materi yang panjang, tetapi kita ambil satu sisi dari surga dan juga sisi yang lain dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap surga dan neraka adalah salah satu dari keimanan kepada hari kiamat. Jadi ketika kita berbicara tentang surga dan neraka, maka poin ini masuk di materi ilmu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, dan ini merupakan rukun iman yang ke berapa? Keenam atau kedua? Berapa? Kelima. Rukun iman yang kelima. Rukun iman ada 6 sebagaimana hadis Jibril alaihi salam, hadis riwayat Muslim, ketika Jibril menjelma menjadi manusia berpakaian serba putih, berambut hitam pekat, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau iman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada Nabi dan Rasul, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman ataupun juga berbicara tentang surga dan neraka, kita akan berbicara tentang beriman kepada hari kiamat. Dan iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Secara istilah, iman adalah at-tasdiqu bil qalb, mengimani dengan hati, kemudian al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, dan al-amalu bil jawarih,
kemudian beramal dengan anggota badan. Jadi kalimat iman ini secara istilah itu ada 3, yaitu keimanan yang kuat dalam hatinya, yang terlihat dalam ucapan dan juga perbuatan anggota badannya. Dan beriman kepada hari kiamat secara arti adalah at-tasdiqul jazim, mengimani dengan seyakin-yakinnya bima akhbara bihi Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan juga apa-apa yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadisnya yang sahih mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah kematian, mulai dari fitnah kubur, yang dalam fitnah tersebut akan menghasilkan nikmat dan azab kubur seseorang. Kemudian setelah itu prosesi penghancuran alam semesta. Kemudian setelah itu pembangkitan, mahsyar, kemudian hisab, mizan, kemudian al-haud, syafa'ah, kemudian jalan as-sirat, kemudian qantarah, dan berakhir dengan surga dan neraka. Maka itulah arti dari pengertian iman kepada hari kiamat. Maka kalau bicara kita tentang surga, maka kita akan bicara tentang materi at-targhib wa tarhib. Apa itu? Materi tentang motivasi dengan surga dan ancaman dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, sehingga Allah paham bahwa manusia itu tidak hanya anak kecil. Memang anak kecil sering diiming-imingi hadiah dan juga ditakut-takuti dengan hukuman. Sama ini istilah dengan targhib wa tarhib. Jadi orang dewasa pun juga sama, membutuhkan motivasi dan juga perlu untuk diancam. Maka Nabi SAW datang kepada kita sebagai basyirah wa nadhirah, yaitu pemberi kabar gembira dengan surga dan pemberi peringatan dengan neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa anzartukum naran talazza, bahwa saya menakut-nakuti kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi ada ancaman di sini bagi mereka yang tidak taat kepada Allah dengan nerakanya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi materi tentang surga dan neraka ini masuk kepada iman kepada hari kiamat dan juga masuk dalam materi at-targhib wa tarhib. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang pesona surga, maka surga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ini ada beberapa hadis yang saya sampaikan yang menunjukkan bagaimana luar biasanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini di sini, ini yang disebut dengan hadis qudsi, Pak ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang Nabi SAW mengatakan Allah berfirman, tetapi kalimat Allah berfirman ini bunyinya, isinya kalau kita cari dalam Al-Quran tidak ada. Maka itu adalah hadis qudsi. Dan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan para ulama ketika mengartikan Al-Quran itu apa, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang bla 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 diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril, kemudian diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan apa? An-Nas. Tetapi poin terakhirnya apa? Yang pembacaannya itu ibadah dan berpahala.
Jadi orang paham nggak paham isi Al-Quran, ngerti nggak ngerti, kalau mereka baca Al-Quran, Alif Lam Mim misalnya, Dzalikal kitabul la raiba fiih, dia nggak paham artinya, tetapi secara pembacaan itu berpahala. Kalau yang dibaca adalah Al-Quran. Sekarang hadis, kalau orang menghafal hadis, membaca hadis sampai ribuan kali dia membaca hadis, misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, dari sisi pembacaan hadis tersebut apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Tidak, dari sisi pembacaannya tidak. Makanya itu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis. Maka hadis kursi pun yang ketika dalam Nabi SAW mengucapkan Allah berfirman, ternyata ketika dicari dalam Al-Quran itu tidak ada. Secara pembacaan hadis kursi itu tidak menghasilkan pahala dalam pembacaannya. Hanya Al-Quran yang menghasilkan pahala dalam tilawahnya. Karena hadis ini hadis kursi ini maknanya datang dari Allah dan lafaznya adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya di sana. Tapi ketika orang menghafal hadis, ada pahala, ada niatan dalam dia menghafalnya. Apa niat dia menghafalnya? Gitu. Apakah ketika dia menghafalnya tujuannya apa? Dia ingin mencari keberkahan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Naddarallahu ra'an", semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Sami'a minni qaulan, dia mendengarkan satu ucapan dari saya, kemudian dia pun menyampaikan kepada orang lain. Kalau dia menghafal hadis tujuannya supaya dia bisa menyampaikan kepada orang lain lagi, maka pahalanya berada di sana. Atau misalnya ketika dia menghafalkan hadis tujuannya apa? Untuk dia amalkan, maka kembali kepada apa yang diniatkan. Kalau Al-Quran tadi pembacaannya secara tilawahnya itu sudah mendapatkan pahala besar di sana, ikhwatul Islam. Nah di sini ini disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya kalau perkara enggak ada dalam Al-Quran, a'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku telah menyiapkan kenikmatan untuk hamba-hambaku yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang bagaimana ya Allah? Mala aina ra'at, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata seseorang. Jadi kadang kita ini diberikan fitrah ya Bapak Ibu ya. Apa fitrah kita? Meskipun kita tinggal di kota dengan gedung-gedung yang pencakar langit misalnya, tetap fitrah itu selalu menyukai hal-hal yang natural, hijau, pegunungan, perkebunan. Kita senang melihatnya. Itu fitrah kita. Makanya orang-orang ibu kota meskipun paham puncak itu macetnya luar biasa, tapi tetap aja mereka datang ke sana macet-macetan karena mereka melihat tujuannya. Mereka ingin melihat keindahan-keindahan di sana. Misalnya kita melihat keindahan penciptaan alam semesta, kita hiking gunung, kita datang ke kebun yang rindang, kita datang melihat sungai dengan riverside-nya, kemudian misalnya dengan gunung, dengan sunsetnya, mataharinya, kita pun berwisata ke sana. Harusnya ketika kita melihat hal-hal seperti itu, harusnya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang melihat keindahan gunung, keindahan sungai, kemudian laut, harusnya bisa menambah keimanan. Inilah bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi apa? Orang pergi berwisata tetapi bukan malah semakin beriman. Sunsetan iya, maghriban kagak misalnya. Hiking gunung iya, tetapi ternyata dalam prosesnya mereka
berzina, naudzubillah, di tendanya, kemudian minum minuman keras, naudzubillah gitu. Harusnya kan menghadirkan keimanan. Kenapa? Karena yang diaktifkan cuma matanya doang. Matanya melihat wow, 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 tetapi akalnya tidak diaktifkan. Karena Allah tadi menyebutkan apa? Ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Akalnya enggak di-onin, off akalnya, matanya yang on-nya doang. Maka ketika seseorang misalnya melihat ada keindahan alam semesta ya dengan pandangan matanya, maka pahamilah bahwa nikmat surga itu jauh di atas pandangan mata seseorang di dunia. Artinya keindahannya di luar nalar kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala udhuna sami'at, dan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga seseorang. Mungkin kalau ada orang-orang yang merasakan kenyamanan, ketentraman dengan dia mendengar sesuatu, orang macam-macam. Orang-orang mukmin akan tenang ketika dia mendengarkan Al-Quran, ketika dia mendengarkan nasihat, tenang hatinya. Ada orang-orang tenang mendengarkan nyanyian, naudzubillah min dzalik. Tetapi nikmat surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga seseorang. Kemudian dalam lanjutan hadisnya, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Jadi kalau Bapak pernah bayangkan ngelamun ya bahasanya, mengangan-angan gitu. Karena kan ada perbedaan antara cita-cita dengan angan-angan. Kalau cita-cita keinginan yang dibarengi dengan usaha. Kita bercita-cita ingin menjadi dokter, maka dia berusaha mulai dari SMA-nya masuk jurusan IPA, kemudian pokoknya dia melewati prosesnya. Beda dengan orang yang berangan-angan, ingin punya sesuatu, ingin jadi sesuatu, tapi dia nggak bergerak, itu namanya angan-angan. Maka kalau misalnya ada orang berangan-angan ya, dia ngebayangin kalau saya jadi orang yang masya Allah dunianya punya rumah besar, kemudian punya mobil yang banyak koleksinya, kemudian istri cantik, kemudian apalagi khayalannya itu punya jet pribadi, makan gak pusing, sehat badannya, pokoknya ngelamun lah selamun-lamunnya gitu. Kenikmatan tentang kenikmatan dunia. Maka pahami bahwa kenikmatan surga jauh di atas lamunan dan benak seseorang di kalimat. Itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita ini orang beriman, mudah-mudahan dibarengi dengan ketakwaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka surga uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya kalau kita berada dalam tracknya secara lurus menuju kepada kematian dalam keadaan lurus tanpa belok-belok ke sana ke sini dalam ketaatan kepada Allah, sesungguhnya surga sedang menanti kita. Cuman masalahnya, apakah surga yang sedang menanti kita ini kita akan jual, kita akan gadaikan dengan kenikmatan dunia yang sesaat? Dia lebih milih dunia, atau dia akan jual dunianya yang sebentar ini dan lebih memilih surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang dua hal. Seperti itu kan orang cerdas ya. Maka kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjebak. Artinya dalam hadis Nabi mengatakan, tahu tidak siapa orang yang mandul? Kata para sahabat, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Ya, dunia seperti itu. Tapi Nabi mengatakan orang yang mandul yang sejati adalah orang yang anaknya banyak, tetapi tidak satu pun dari anaknya mendorongnya, membimbingnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Capek dia, berlelah dia ngurusin anak dari kecil, begadang dia ngurusin sekolahnya, pinjam sana pinjam sini, capek dia ngurusin dia. Tetapi setelah semua perjuangan yang dia lakukan, ternyata anaknya tidak ada satupun yang menyelamatkannya masuk ke dalam surganya Allah. Maka inilah orang yang mandul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dirham, nggak punya uang cash, dan juga tidak punya aset-aset kehidupan. Maka Nabi mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat ketika dihisab
maka ditampakkan amalan-amalannya, ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini zakatmu, ini berbakti kepada orang tuamu. Dia pun berbahagia dengan hasil amalan yang dia kumpulkan, tetapi hisab Allah belum selesai. Allah mengatakan masih ada hisab, ada orang-orang yang meminta hak dari engkau dan belum selesai ketika di dunia. Ternyata ketika dibuka tabir, ternyata di sana ada orang-orang yang pernah dia zalimi, ada orang yang pernah dia ghibah, ada orang yang pernah dia jatuhkan kehormatannya, ada orang yang pernah dia fitnah, ada orang yang pernah dia curi, ada orang yang pernah pokoknya dia zalimi ketika di dunia. Orang-orang yang saat ini mereka tertawa dengan rekayasanya, orang baik masuk penjara, orang yang harusnya masuk penjara berkeliaran, mereka tertawa mafia-mafia seperti itu. Orang-orang yang menggandakan sertifikat tanah, mungkin yang punya haknya dia menangis, kenapa dia kok bisa kalah seperti itu. Mereka tertawa, silakan sekarang. Akan tetapi nanti pada hari kiamat ketika dibuka tabir tersebut, maka Allah akan memperlihatkan itu kepada dia. Kemudian apa yang akan terjadi? Maka pahala salatnya diberikan kepada orang yang mungkin dia pernah gibahi, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dia pernah caci, pahala sedekahnya berbakti kepada orang tuanya dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Jika seandainya pahalanya habis, maka yang terjadi apa? Dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Itulah sejatinya orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Kan kalau kita ditanya, Pak, siapa sih orang cerdas? Mungkin jawabannya orang yang IQ-nya berapa, kemudian bisa bahasa 3 bahasa, 4 bahasa, orang cerdas. Kan kita ngeliatnya gitu, cerdas secara dunia ya. Tapi anehnya orang semakin cerdas semakin aneh ya, semakin aneh. Artinya ini orang gila ketika dia nggak berpakaian, ya wajar ya, karena dia akalnya nggak ada ya, nggak cerdas gitu. Tapi orang di zaman sekarang semakin cerdas IQ-nya, tapi pakaiannya kok semakin gelap. Harusnya kan dia cerdas. Harusnya kan orang berpikir malu dong memperlihatkan auratnya. Dulu di zaman orang tahun 40-50, orang-orang miskin ketika ditanya tentang pakaian seperti itu, mereka mengatakan ini bukan orang berpendidikan. Sekarang di tahun sekarang semakin cerdas orang, malah pakaiannya malah semakin menakutkan seperti itu. Nah, ikhwatul iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang aktsarukum isti'dadan lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan beramal untuk kematiannya. Karena orang cerdas itu kan membandingkan antara dia dunia atau akhirat. Dunia sebentar, akhirat abadi. Maka orang cerdas yang memiliki pikiran yang baik bisa menimang 2 hal. Dia akan lebih memilih kehidupan yang abadi daripada kehidupan yang sesaat di kota ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian meskipun memang tadi dalam hadis disebutkan bahwa kenikmatan surga adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terbersit dalam benak seseorang, tapi dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan bagaimana surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa isinya? Nabi SAW bercerita, dan cerita adalah salah satu metode dalam menyampaikan kepada seseorang. Kita melihat Al-Quran, sepertiga isi Al-Quran itu isinya adalah cerita. Makanya Allah pun mengatakan, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka wahai Muhammad, maka mudah-mudahan mereka bertafakur. Dalam surat Yusuf, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh ada dalam kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah lebih mudah dicerna oleh seseorang. Fitrah kita manusia lebih senang dengan kisah. Makanya orang memanfaatkan fitrah ini dan dijadikan sebagai objek jual. Dengan apa? Muncullah novel-novel fiksi,
cerpen, ini kan cerita. Novel yang berseris, kemudian cerpen, kemudian komik bergambar, kemudian juga dimanfaatkan lagi dengan orang membuat film, sinetron, meskipun episodenya sampai 1000 episode masih ada orang penggemarnya gitu. Beda dengan kalau materi ilmu, muatan ilmu secara apa? Ya, secara tidak dengan kisah gitu kan. Maka 10 menit masih kuat dia nahan dengar, 20 menit udah mulai goyang-goyang, 30 menit udah mulai prime time-nya selesai. Makanya itulah kita, ya memang ada beda ya untuk orang-orang yang sudah terbiasa seperti para santri yang terbiasa misalnya mereka sudah diajarkan, meskipun mereka ada adaptasinya, ada tahapan-tahapannya. Ada orang yang memang bisa tahan sejam mendengarkan sesuatu, ada yang tahan cuma setengah jam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode dakwahnya, beliau diberikan kelebihan oleh Allah, ucapan yang sedikit tetapi mengena di hati para sahabat. Itulah kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita kajian sejam 2 jam ngomongnya ngalur ngidul, kadang yang didapatkan sedikit gitu. Tapi ya itulah kita manusia ya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggambarkan surga dalam hadis yang lain. Dan ini cerita kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang Musa alaihissalam. Sa'ala Musa Rabbahu. Musa bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini pelajarannya apa? Nabi Muhammad SAW dalam ilmu yang kita ketahui, Nabi hanya pernah berbincang dengan Allah itu cuma 1 kali, ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj. Sedangkan Nabi Musa AS sering berbincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, meskipun tidak melihat Allah, tapi langsung berbicara gitu. Ini kemuliaan ya. Di satu sisi Nabi Musa punya kemuliaan, makanya diberikan gelar apa? Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbincang banyak dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Sedangkan Nabi Muhammad cuma sekali doang. Tapi meskipun seperti itu, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpin para nabi, menjadi nabi yang paling mulia dari sekian nabi-nabi yang lain, termasuk dari Nabi Musa alaihi salam. Artinya di satu sisi Musa punya kelebihan, di sisi yang lain Nabi Muhammad banyak kelebihannya. Nah, di sini Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa pertanyaannya? Ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, siapa orang yang paling rendah kedudukannya di surga? Ini kan pertanyaan yang menunjukkan kepada iman ya. Bertanya tentang ini tujuannya supaya memotivasi. Siapa sih ya Allah orang yang paling rendah kenikmatan surganya? Atau bisa diganti bahasa ini dengan apa? Siapa penduduk surga yang paling miskin? Bukan penduduk dunia yang miskin yang masuk ke dalam surga, bukan ya, tetapi orang yang sudah masuk surga tetapi kenikmatannya paling sedikit. Nah, ini pertanyaan yang bagus kan? Maka lihat apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatul jannata. Dia adalah orang yang datang paling telat, paling terakhir setelah semua penduduk masuk, setelah semua penduduk surga masuk surga, dia datang yang paling terakhir, paling telat. Maka kira-kira kalau kita sedang makan ya, prasmanan misalnya, pengen jadi orang yang pertama atau orang yang terakhir? Kira-kira orang pertama masih banyak menunya, orang terakhir dengan sisa-sisa. Dalam urusan makan kita pengennya yang pertama. Ketika menghadiri sholat Jumat pengennya bisa pertama atau bisa terakhir. Allah maaf, masing-masing orang. Maka lihat
Bayangkan seseorang kalau datangnya telat, yang tersisa hanya sedikit mungkin ya dalam benaknya. Termasuk penduduk surga ini kan orang yang paling miskin dari penduduk surga ya. Maka ketika dia dikatakan kepada dia, ya abdi udkhul jannah, hambaku masuklah ke dalam surga, dan dia paling terakhir, maka dia mengatakan, ay rabbi, wahai Rabbku ya Allah, kaif, bagaimana saya masuk surga? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, penduduk surga sudah mengambil jatahnya masing-masing, sudah mendapatkan kemuliaannya masing-masing. Kayaknya karena saya ini datangnya telat, sudah nggak ada lahan lagi buat saya, istilahnya gitu. Jadi dia pun pesimis supaya masuk ke dalam surga, tapi dia dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran apa? Atau an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukin dunia. Hambaku, apakah engkau ridho jika seandainya aku berikan sebagai balasan surgamu satu kerajaan seperti kerajaan orang di dunia? Ya, mungkin mengatakan ya, sebentar ya Allah, maksud Anda satu kerajaan itu saya punya istana megah seperti kerajaan di dunia? Iya. Yang mana seorang raja memiliki harta kekayaan yang melimpah. Karena kita kan dengan media sosial yang kencang kan di zaman kita tahu kekayaannya Raja Saudi, kita tahu kekayaannya pemilik klub bola paling benefit misalnya, kita tahu kekayaan raja misalnya apa, Brunei Darussalam yang koleksi mobilnya, hotelnya, pokoknya kita mikir duitnya dari mana itu gitu kan. Maksud Anda ya Allah, apakah maksud Anda itu adalah seseorang yang punya istana, harta yang melimpah, kemudian seorang raja yang memiliki istri-istri yang cantik, kemudian seorang raja yang memiliki pelayan yang setia, daerah kekuasaan dan juga makanan yang berlimpah? Apakah seperti itu maksudnya? Nah, ya. Ridho tidak, sebagai balasan surgamu aku berikan satu kerajaan itu untukmu sekarang. Maka mungkin ada orang-orang yang mengatakan, di sini sih kalimat ini ya, raditu, saya ridho ya Allah, saya ridho. Maka di dunia ini ya banyak orang-orang yang ternyata ketika dia dengan orang tuanya ngontrak, punya rumah di ibu kota, harganya fantastik, luar biasa. Macam-macam orang mendapatkan rumah, dia menghalalkan cara nggak masalah, riba dah, yang penting punya rumah, nanti tobat sebelum mati. Ada orang yang konsepnya dari awal dia punya kesempatan untuk punya rumah, tetapi dia melihat ini riba semuanya. Dia berprinsip lebih baik nggak punya rumah daripada punya rumah hasil riba semuanya. Macam-macam orang punya rumah dan tidak punya rumah itu dengan latar belakang masing-masing. Ada orang yang mungkin di dunia itu dia bersama orang tuanya ngontrak, pernah terusir satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Dia pun menikah dengan istrinya, selama pernikahan dia kontrak, sampai mati pun juga dia masih kontrak, yang punya rumah. Anak-anaknya pun juga kontrak juga semuanya. Ada orang yang seperti itu. Kira-kira Pak, ketika orang yang seperti ini masuk ke dalam surga, kemudian ditawari oleh Allah, ridho gak aku berikan kepada engkau satu kerajaan? Dia akan mengatakan apa? Ridho, wow ya Allah, dunia saya nggak punya rumah, kau tawarkan di sana kepada saya. Ya dia jelas mengatakan ridho ya Allah. Maka cepat berikan kepada saya mana kerajaan itu, mana kenikmatan tersebut. Tapi Allah mengatakan apa? Laka dzalika, satu kerajaan yang tadi saya tawarkan itu milikmu. Wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Aku tambahkan lagi kerajaan yang sepertinya dan sepertinya. 4 kerajaan, 5 kerajaan yang Allah kau berikan kepada saya. Nah, iya, ridho tidak ridho, jelas 5 kerajaan. Gak usah pusing dunia, rumah gede dikirim listriknya di sana, apakah dikirim listrik Pak? Jelas ridho, berikan kepada saya. Dan Allah mengatakan apa? La kadzalika wa asyaratu amsalha. Yang 5 tadi milikmu dan aku tambahkan 10 kerajaan lagi untukmu sebagai balasan surgamu. Ini adalah orang yang paling miskin dari penduduk surga, ikhwatul iman.
Kalau yang miskinnya seperti ini, gimana yang di atasnya, Pak? Maka sebetulnya satu hadis ini pun juga sudah mencakup, wow, masya Allah, luar biasa, kenikmatan terendah seseorang di surga seperti ini, kata. Apakah surga yang sedang menanti kita tadi, yang dengan kenikmatan terendah seperti itu, akan kita korbankan, akan kita jual? Lebih milih nikmat yang dunia ini daripada sesuatu yang belum terlihat, gitu kan? Maka lihat ada orang munafik dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya disebutkan dalam Asbabun Nuzul surat Al-Syams itu salah. Maka ketika itu ada orang munafik punya rumah dan di sampingnya orang miskin punya pohon kurma, cuman ternyata condong pohon kurma tersebut miring sehingga ketika ranum si pohon kurma tersebut jatuhnya di halaman tetangganya yang miskin. Anak-anak tetangganya kan senang, ya kurma jatuh, diambil, dikumpulin, dimakan, dilihat sama tetangga yang punya kurma tersebut, marah dia pun langsung marah-marahin anak tersebut dan mengatakan balikin nggak kurma saya semuanya. Bahkan yang dimakan pun yang sudah digigit sama anak tersebut disuruh dimuntah-muntah, itu punya saya. Maka akhirnya kisah ini pun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun mendatangi orang munafik tersebut dan mengatakan, hei fulan, mau tidak aku tukarkan satu pohon kurma itu dengan satu pohon kurma di surga? Maka dia mengatakan, maksud Anda ya Rasulullah, kurma ini saya berikan kepada si miskin tersebut atau kepada Anda dan saya mendapatkan satu pohon kurma di surga? Apa jawabannya, Pak? Allah ya Rasulullah, nggak mau saya. Apakah saya harus mengganti sesuatu yang di depan mata saya sudah nampak dengan sesuatu yang belum nampak di depan mata saya? Dia nggak mau gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Utsman bin Affan datang ke orang munafik tersebut dan datang dan menawari, bagaimana kalau kamu tukar satu pohon kurma itu dengan hektaran pohon kurma yang saya miliki sebelah sana. Dia mengatakan, benar Utsman begitu, benar. Akhirnya tukar-tukaran pun terjadi, Pak, dan Utsman pun demi mendapatkan satu pohon di surga itu mengorbankan hektaran pohon kurma yang dia miliki. Lihat bagaimana para sahabat, mereka beramal, mereka menjual apa yang mereka punya untuk meraih surganya Allah. Sedangkan kita menjual surga demi kenikmatan dunia yang sesaat ini. Maka lihat bagaimana hidupnya para sahabat. Kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik yang ada yang dikeluarkan kepada kita? Karena para sahabat itu adalah campuran antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang qanaah. Lihat bagaimana orientasi mereka. Orang kaya orientasinya surga, orang miskin juga orientasinya surga dari para sahabat itu. Orang miskin dari sahabat pernah mendatangi Nabi dalam hadis Arba'in, coba lihat hadis ke-27 ke 8. Apakah perkataan mereka? Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak ya Rasulullah. Enaknya kenapa? Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat berjamaah, ya Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, itu orang-orang kaya. Maka mereka enak, kenapa? Salat berjamaah, mereka ada di masjid sama seperti kita, orang miskin di masjid. Pahalanya mungkin istilahnya kesempatan beramalnya sama, bisa. Kemudian mereka puasa Ramadan, kita pun puasa Ramadan. Tapi karena kelebihan harta yang mereka punya, mereka bisa berhaji, bisa umroh, bisa berjihad dengan hartanya, bisa bersedekah, dan juga bermanfaat untuk Islam ini. Irinya orang miskin sahabat kesana, Pak. Irinya orang miskin di zaman kita sekarang apa? Itu saya anak sultan, wajah ganteng, mobil bagus, rumah mewah, mau makan apapun bisa, jalan-jalan luar negeri. Saya jalan-jalan komplek, dekat betulnya. Irinya orang di zaman sekarang ke arah dunia, irinya para sahabat ke arah apa? Akhirat. Makanya sahabat itu adalah campuran antara orang-orang kaya yang bersyukur dengan orang-orang miskin yang qanaah mereka. Irinya mereka hanya sebatas orang kaya bisa berbuat lebih dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Maka lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat dalam meraih dan mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu kisah yang sering saya kisahkan ini ya. Mungkin yang sering dengar, jemaah yang sering ngaji,
dengan saya sering mendengarkan kisah ini. Dan ini mah kisah yang luar biasa. Seorang sahabat yang bernama siapa? Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang secara dunia beliau kalah. Namanya nggak terkenal Abu Bakar As-Siddiq, tidak sehebat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Julaibib, mungkin kita pun baru dengar nama tersebut itu. Tapi yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Julaibib ini adalah seorang anak muda dari Ashabus Suffah, dari orang-orang yang tinggal di masjid dan tidak punya tempat tinggal. Jadi kan Ashabus Suffah namanya, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi di zaman Nabi, yang mereka nggak punya rumah, harus tinggal di masjid. Jumlahnya ketika itu ada yang menyebutkan 70 orang di sana. Yang menjadi pemimpinnya ada yang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Julaibib ini seseorang yang dunianya kalah, kerjaannya belum stabil, masih serabutan. Kemudian rumah nggak ada, aset nggak punya, cash sedikit nggak ada di cashnya. Kemudian yang selanjutnya yang memang takdir beliau sahabat adalah beliau dilahirkan dalam keadaan wajahnya tidak ganteng, jelek, Pak. Bisa membayangkan orang jelek gimana? Mungkin bibirnya misalnya giginya tandus lah, kemudian hidungnya pesek lah, kemudian telinganya lebar lah, dan sebagainya. Bayangkan orang jelek seperti apa? Artinya dunianya kalah dari sisi materi yang nggak punya, dari sisi fisik pun juga nggak ada gitu. Istilahnya kalau materi nggak ada, fisik punya kan masih mending lah. Tapi ini semuanya nggak ada, kalah semuanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, ala tankah? Hei Julaibib, kenapa nggak nikah? Julaibib mengatakan apa? Biman, dengan siapa? Calon mertua mana yang mau menerima saya dengan saya seperti ini? Gitu kan? Siapa yang mau, gadis yang mau dengan saya kalau dia melihat saya seperti ini? Tapi Nabi mengatakan, tapi kok ingin nikah? Ya jelas nih, saya ingin memiliki bidadari dunia sebelum insya Allah mudah-mudahan mendapatkan bidadari surga. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau seperti itu, tunggulah kabar baik dari saya. Nabi cariin Pak jodoh untuk Julaibib. Maka dicarilah seseorang yang dari masyarakat pribumi, orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah. Kan Julaibib ini kan pendatang. Maka ketika dicarikan calon ini, Nabi menemukan satu rumah Ansor yang di sana ada seorang gadis. Maka Nabi pun datang ke sana sengaja, kemudian mengetok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika dibuka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia orang itu, Masya Allah, Alhamdulillah, marhaban ya Rasulullah. Kemuliaan bagi kami, rumah kami dikunjungi Nabi yang mulia, berkah hidup kami, rumah kami. Silakan ya Rasulullah. Siapa yang tidak senang dikunjungi Nabi Muhammad SAW? Tapi tidak mau mengunjungi orang munafik. Ketika Nabi mau berkunjung, apalagi Nabi mampir di mimpi kita, Nabi masuk ke mimpi kita, itu luar biasa kemuliaan bagi orang yang memimpikan Nabi SAW. Maka Nabi pun duduk dan mengatakan, saya kesini Pak ingin melamar putri Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan bagi keluarga kami, putri kami dilamar Nabi yang mulia, bersambung dengan keluarga Nabi. Maka Nabi mengatakan, bukan buat saya, Pak. Buat sahabat saya namanya Julaibib. Bapak ini tahu Julaibib, karena dia anak muda yang secara agamanya bagus, rajin sholatnya, saat pertama dia paham, gitu. Hajinya rajin, tapi dia paham. Julaibib begitu ya di masjid itu. Akhirnya yang tadinya wajahnya bahagia berubah kelihatan menjadi tidak senang. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, sebentar saya izin ngobrol dengan istri saya supaya nanti kita ambil kesepakatannya. Maka Ansor tersebut pun mendatangi istrinya dan mengatakan, istriku ada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Melamar putri kita, Masya Allah, tabarakallah. Tapi bukan buat beliau, buat Julaibib. Apa Julaibib yang itu? Maka janganlah Pak, kita kan orang tua kan, apa kita mempercayakan anak kita kepada dia? Kayaknya orangnya mendesu deh Pak, masa depannya suram gitu. Maka kira-kira cukup juga Bapak yang bapak nih, ibu-ibu yang punya anak gadis, dan saya pun juga sama punya anak gadis.
Ketika datang seseorang yang bawa Mercedes, pemilik perusahaan, tapi agamanya belum bagus, akhlaknya mungkin kita nggak kelihatan. Dengan pemuda yang kedua yang kita lihat agamanya baik, akhlaknya pun kita lihatnya baik, kemudian juga setelah dimata-matai dia ternyata orang sekitarnya pun juga merekomendasikan dia orang baik. Tetapi dunianya belum baik. Kira-kira kalau dua orang ini datang melamar putri kita, pilih yang mana? Yang mana? Jujur tapi jadi masalah. Milih yang punya Mercedes dan pemilik perusahaan, Ustaz. Masalah agama nanti kita ajarin agamanya, Ustaz. Apakah semudah itu, Pak? Maka ada cerita ya. Ceritanya apa? Ketika Nabi SAW melamar Khadijah dengan pamannya Abu Thalib, maka Abu Thalib pun datang dengan Nabi Muhammad, datang ke keluarga besar Khadijah. Kan di sana kan ada sambutan perjodohan, bukan sambutan lamaran. Abu Thalib yang memberikan ucapan sambutan itu. Dan Abu Thalib ini menyampaikan apa kepada keluarganya Khadijah. Abu Thalib mengatakan, setelah beliau mengatakan amma ba'd, beliau mengatakan sesungguhnya keponakanku ini Muhammad dari sisi kecerdasan, dari sisi kedewasaan, gitu kan, kedermawanan dan juga sifat-sifat yang baik, tidak ada satupun laki-laki Quraisy yang bisa menandingi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Keponakan ini, kalian pun juga melihat bagaimana dia. Tapi saya sampaikan, wa in kana fil mali qul, akan tetapi anak muda ini duitnya dikit, Pak. Disampaikan, silakan nih saya datang dengan membawa keponakan saya ingin melamar Khadijah, tapi pahami dari sisi karakter tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tapi dari sisi duit gak ada duit ini orang. Silakan terima dan terima kalian. Tapi Abu Thalib mengatakan akan tetapi yang namanya harta datang dan pergi, sesuatu yang datang sesaat, yang namanya karakter itu bukan sesuatu yang mudah dibangun, dia akan mengakar dalam diri seseorang yang terlihat. Maka silakan mau pilih yang mana tadi, yang datang bawa Mercedes pemilik perusahaan nanti disolehin insya Allah nanti gitu kan, atau seorang anak muda yang kita lihat baik tetapi dunianya masih belum belajar, dia masih berusaha, Allah maaf. Tapi intinya ternyata ketika orang tua ini hendak menolak lamaran Nabi Muhammad SAW, ternyata ucapan ini pun didengar oleh gadis yang dilamarnya, anak perempuannya. Anak perempuannya pun bilang, Abah Umah ada apa? Ada Nabi SAW? Iya. Katanya Nabi Muhammad, tadi saya dengar melamar saya untuk sahabatnya Julaibib. Iya. Tapi bapak sama ibu mau nolak. Gimana? Kamu mau nikah sama yang seperti itu? Bapak juga nggak percaya gitu kan. Tapi kata anak gadis ini mengatakan apa? Abah Umah, ayah ibu, tidak pantas bagi kita seorang mukmin menolak permintaan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun nggak mungkin menjerumuskan saya kepada apa? Ketidakbahagiaan dengan melihat pemuda yang tidak bisa membahagiakan saya selain itu. Maka dia membawakan ayat surat Al-Ahzab dan dalam rangka menasihati orang tuanya. Luar biasa. Dia membacakan ayat, apalagi ayat 33 atau 36 Al-Ahzab. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu hal, mereka meminta pilihan yang lain. Jadi perempuan ini mengatakan apa? Demi Allah, saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang dipilihkan Rasulullah SAW. Mungkin ya ada orang tua, ada ibu yang ketika dinasihati oleh ustaznya, temannya, masuk telinga kanan, loncat telinga kiri. Tapi ketika anaknya yang memberikan nasihat, kadang itu lebih mengenal, lebih tenang. Maka tidak sedikit ada sekolah yang berdakwah melalui perantara anaknya. Anaknya diajarkan tentang sesuatu hal, maka ketika misalnya di rumah ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya, bisa anaknya yang menasihati bapaknya. Ada yang mungkin nerima, ada yang mungkin tidak nerima, urusan nanti itu. Tapi di sini akhirnya
udah harus punya. Akhirnya apa yang terjadi? Si orang tua ini pun menerima pinangan Nabi Muhammad SAW. Dia pun mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kami terima pinangannya. Nabi pun bahagia, senang, alhamdulillah. Maksud baik saya ternyata disambut oleh kalian. Artinya Nabi pun mendatangi Julaibib, ditanya, dipanggil, Aina Julaibib, di mana Julaibib? Maka Julaibib pun datang. Ana ya Rasulullah, saya, ada manggil saya. Julaibib ini punya satu kelebihan. Apa kelebihannya? Orangnya jenaka. Jadi sahabat itu kalau dekat dengan Julaibib lebih banyak tersenyum karena dengan gerak-geriknya dia gitu. Ya mungkin satu sisi dia punya kelebihan ini. Maka ketika Nabi mengatakan, hei Julaibib, engkau nikah, ada yang mau menikah dengan engkau. Julaibib pun bahagia. Saya Rasulullah nikah saja. Saya bisa nikah ini ya Rasulullah. Iya. Dengan siapa ya Rasulullah? Mana gadis yang mau dengan saya? Disebutkan Hurman Rasulullah. Oh itu, bukankah itu keluarga yang terhormat? Bukankah putri di sana adalah putri yang Masya Allah cantik? Mau dengan saya? Mau dengan saya. Alhamdulillah. Maka akhirnya Nabi pun memberikan mahar, ini mahar sedikit gunakan untuk pernikahan. Maka lihat Nabi Muhammad SAW sudah dicarikan jodoh, setelah itu diberikan mahar. Ya kita anak muda ya, dulu pun juga saya ketika masih muda, sekarang sudah tua berarti tadi. Artinya apa? Ketika belum nikah itu kan pertanyaannya kalau kumpul keluarga apa? Kapan kawin nanti? Kapan nikah nanti? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kesel buat anak ya. Tanya mulu. Sudah nikah pertanyaannya apa? Udah punya anak belum? Oh kepo aja gitu kan. Mending kita enggak. Saya pun dulu itu ditanya sama jamaah rata-rata. Saya nikah 6 bulan belum ada hamil gitu. Ditanya terus, keluarga teman udah punya anak belum? Udah punya anak belum? Ustaz itu ya dilama-lama enggak orang belum nikah setelahnya. Akhirnya pokoknya kepo aja tuh orang tuh. Sampai 6 bulan alhamdulillah Allah berikan rezeki anak pertama gitu kan, hamil 6 bulan setelah pernikahan. Tapi intinya pertanyaan Nabi ini kan bukan pertanyaan kepo, tetapi pertanyaan sayang. Gak nikah, dicariin dan dimudahin pernikahannya. Tapi ternyata setelah dicarikan calon tadi dengan mahar yang diberikan Rasulullah, ketika di hari pernikahan ternyata ada ancaman musuh. Istilahnya Nabi mewajibkan jihad fisabilillah. Maka para sahabat pun berdiri dan memenuhi panggilan Nabi untuk berjihad, untuk membela agama dan negara, berperang dengan musuh. Julaibib antara nikah atau berjihad, kadang-kadang yang dipilih mana? Meskipun memang ada 2 riwayat, ini hadis riwayat Muslim ya. Ada riwayat yang nikahnya selesai, ada riwayat yang Julaibib itu lebih memilih untuk berjihad fisabilillah, meninggalkan pernikahannya. Kerinduannya terhadap surga jauh lebih besar daripada kerinduannya terhadap wanita dunia. Maka dia pun berjihad fisabilillah. Maka perang pun terjadi. Maka setelah perang selesai, alhamdulillah disebutkan dalam riwayat ini, perang ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah perang selesai, Nabi mengatakan, hal tafqiduna, apakah kalian kehilangan seseorang? Kepada para sahabat ya. Ada yang mengatakan, iya ya Rasulullah, bapak saya belum ketemu di mana. Kalau meninggal pun juga jasadnya di mana gitu, belum ketemu. Ada yang mengatakan anak saya ya Rasulullah, ada yang mengatakan paman saya ya Rasulullah. Tidak ada satupun yang bertanya tentang Julaibib, karena dia sedang kalah, kalah dunianya, nggak ada yang perhatian dengan dia, Pak. Kehadirannya saja pun tidak berarti, dia pun menghilang, tidak ada yang merasa kehilangan dengan dia. Coba orang seperti ini kan orang yang kalah dunianya, Pak. Maka kami mengatakan apa? Walakinni aftaqidu Julaibiban, akan tetapi saya kehilangan Julaibib, tolong carikan dia. Nah, ketika para sahabat mencari Julaibib di medan perang, ternyata tidak ketemu. Ternyata dia agak menjauh dari medan perang. Ternyata Julaibib ditemukan sudah meninggal dunia, dan di sampingnya ada 7 orang kafir yang mati di tangan Julaibib radhiyallahu ta'ala. Maka akhirnya jasadnya Julaibib pun diangkat oleh para sahabat, kemudian dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun membaringkan Julaibib di tangan beliau, di genggaman beliau. Dilihat wajah anak muda ini jelek tersebut. Ini anak muda harusnya bahagia dengan pernikahannya, tetapi dia meninggalkan pernikahannya. Bahasanya gitu begini ya.
Karena kerinduan terhadap surganya lebih besar daripada kerinduan terhadap dunia dan kenikmatan dunia yang sebentar ini. Dan Nabi mengatakan, saya sekarang sudah melihat bidadari surga yang disiapkan oleh Allah untuknya. Dan demi Allah, dia adalah keluarga saya di dunia, dan dia pun juga adalah keluarga saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lihat bagaimana ini orang yang kalah ini. Maka mungkin boleh jadi banyak orang-orang yang sekarang tertawa bahagia dengan kemaksiatannya, akan tetapi kesuksesan, keberuntungan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil pelajarannya apa? Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia. Orang paling kaya sekarang di Amerika siapa? Misalnya, dengan ribuan triliun yang dia miliki, berapa sih umurnya dia di dunia? Setelah mati, apa yang dia bawa? Apakah dia bawa rekeningnya? Apakah dia bawa kekayaan? Tidak ada. Maka Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasan kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Orang yang seperti itulah orang yang sukses. Kesuksesan yang sejati ya tidak dilihat dari jabatan dia, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari materinya, akan tetapi kesuksesan yang sejati adalah ketika langkah kakinya dimudahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk semuanya. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Makanya ini luas pembahasan ini. Yang kita baru sebutkan adalah bagaimana tentang pesona surga. Belum kita masuk kepada dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.